Malam ini malam pertama pernikahan saya. Tapi dia bukan suamiku. Pada malam pernikahan, suamiku pergi menemani cinta pertamanya dan meminta temannya untuk menggantikannya tidur bersamaku. Wiana, meski aku tidak bisa menikahi kamu, kamu yang paling kucintai. Untuk Nina, dia masih muda tetapi sudah menjadi eksekutif tinggi Santoso Group. Dia sangat membantu karir saya dan cocok untuk pernikahan. Tapi Yusuf, aku bukan cuma eksekutif tinggi Santoso Group, tapi juga satu-satunya pewarisnya. Nikahi yang berguna di rumah, membina yang dicintai di luar. Bukankah itu impian semua pria di dunia? Waktunya sudah hampir tiba, kita harus naik pesawat ke Pulau Dewata. Malam pertama, kau tinggalin Nina sendirian? Tenang saja, Nina rabun malam. Malam hari, dia buta. Siapa yang mau gantikan aku? Gak enak, dia kan kakak ipar kita. Jaya, badanmu paling mirip denganku. Kamu pergi. Jangan sampai kau sentuh dia. Nanti kau pura-pura mabuk saja. Pagi hari langsung pergi. Dia pasti nggak sadar. Mereka pikir aku buta, jadi nggak tahu apa-apa. Sayang sekali, rabun malamku sudah sembuh. Ayo, mulai pertunjukan. Sayang. Denyut nadimu cepat sekali. Takut apa? Sayang. Kau terlalu lelah hari ini. Atau kau tak sanggup? Berhasil. Sayang, kamu lelah sekali hari ini. Yusuf Pradana, karena kau anggap aku bodoh, kau harus siap tanggung akibatnya. Nina, ada masalah di kantor cabang luar negeri. Dewan Komisaris menyuruhku pergi ke luar negeri selama 1 bulan. Selama 1 bulan ini, jaga diri sendiri ya. Aku akan rindu kamu. Perjalanan dinas cuma alasan buat berbulan madu dengan cinta sejatinya. Ayah, batalin saja penanaman modal ke Cahaya Gemilang Group. Nona Nime, ini adalah model terbaru Mercedes. Sudah dibeli atas nama Yusuf sesuai dengan pesanan Anda. Awalnya, ini adalah hadiah pernikahan yang saya rencanakan untuk Yusuf hari ini. Tapi sekarang, tidak perlu lagi. Lalu, blokir kartu tambahannya yang tanpa batas itu. Ada orang yang memang tak pantas punya yang bukan miliknya. Selamat datang, Putri Besar. Nina, makanlah banyak. Kamu kurus sekali sejak tinggal di luar. Karena sudah putus dengan pria itu, pulanglah ke rumah. Kalau kamu tidak menahanku tadi malam, aku sudah membawa orang ke bandara untuk menahannya dan beri suntikan padanya. Berani menyinggung wanita keluarga Santoso, dia sudah bosan hidup. Ayah, itu terlalu mudah baginya. Yusuf mengira dia bisa mendapatkan investasi dari Santoso Group dan langsung naik ke puncak. Aku ingin dia jatuh dari puncak ke dasar, biar tahu betapa putus asa sebenarnya itu.
Aku tidak sabar ingin melihat seperti apa reaksinya setelah 1 bulan pulang dan mengetahui investasinya dibatalkan. Bagus, putriku. Hendra harus punya mental seperti ini. Kapan kamu akan mulai jadi direktur utama Santoso Group? Ayah, atur saja. Kau seharusnya sudah mengurus perusahaan. Kenapa harus berlatih di departemen pemasaran? Posisi manajer pemasaran tidak layak untuk putriku. Jadwalkan 1 bulan kemudian. Baik. Aku akan biarkan Yusuf tahu apa yang sebenarnya dia kehilangan setelah mengalami kegagalan total. Yusuf, kalung ini cantik sekali. Aku suka. Kasih kartu, bungkus. Maaf Tuan, kartu ini gagal transaksi. Gak mungkin. Mesinnya rusak ya? Coba lagi. Memang nggak bisa, Tuan. Halo? Nina, apa yang terjadi? Kartu tambahan yang kamu berikan tidak bisa dipakai. Apa? Tidak bisa dipakai? Mengapa bisa seperti ini? Apakah kamu belum mengaktifkan pembayaran luar negeri? Apa? Aku ingat sudah mengaktifkannya. Kamu pasti salah. Aku masih ada urusan. Jadi aku akan menutup panggilan. Selamat bersenang-senang. Bukan, Nina. Aku... Kalung ini, kamu masih mau? Yusuf. Aku tidak membawa banyak uang tunai ketika pergi ke luar negeri. Uang di kartu bank lainnya sudah kutanamkan ke dalam proyek. Kalung jelek ini, nggak sepadan. Ayo pergi. Nggak ada uang, sok kaya. Buang waktu. Sayang, kamu lagi bisnis trip. Kok tiba-tiba pulang? Oh, aku tahu. Kamu kangen aku. Mau kasih kejutan, kan? Iya. Yusuf, karena kamu bersenang-senang di luar negeri bersama cinta pertama kamu, jangan salahkan aku jika aku jadikan pengganti yang kamu susun dengan hati-hati itu sebagai pion balasku. Sebulan berikutnya, Yusuf berpetualang bersama Liana di luar negeri. Sementara itu, Arman datang tepat waktu setiap malam, dan kami bermesraan setiap malam. Nina, kenapa kamu datang ke sini? Kau bilang akan pergi perjalanan bisnis selama sebulan. Aku menghitung, hari ini seharusnya kamu sudah pulang, jadi aku datang untuk menjemputmu. Kau bahkan tidak tahu jam pesawatku, tapi tetap menungguku. Menunggumu? Aku hanya menghitung waktu untuk melihat seberapa tidak berasa malu kamu dan Liana Putri. Kalau kamu masih terharu sendiri, aku tidak keberatan ikut bermain dengannya bersamamu. Iya sayang, aku sangat kangen kamu. Dia memang sangat mencintai aku. Oh, siapa ini? Oh, ini Kak Liana, teman sekampusku. Kami berangkat dengan pesawat yang sama. Dia sulit membawa banyak barang, jadi aku membantu. Tidak terduga, kamu cukup ramah. Ramah sampai berhubungan dengan dia. Ayo, mobil di basement. Ya, ayo. Tapi Yusuf, saat kamu sibuk bersenang-senang selama sebulan ini, aku juga tidak diam saja.
Aku dan sahabatmu berkomunikasi sepanjang hari dan malam, bersenandung setiap malam. Siapa yang bilang aku Kak Liana? Tadi malam di ranjang, kau tak memanggilnya begitu. Nina, jangan ribut. Ayo. Yusuf, tunggu hadiah besar yang sudah kusiapkan. Aku cuma beberapa jam gak lihat HP. Kok banyak telepon? Hello? Yusuf, kamu main apa? Penanaman model Santoso tiba-tiba batal. Investasinya gugur. Apa? Mana mungkin? Ada apa? Kamu kelihatan pucat. Ada masalah? Yana, kamu pergi dulu. Aku ada urusan darurat di kantor. Oh iya, kamu belum tahu namaku kan? Aku Liana. Iya, sesuai namanya. Kamu. Jujur saja, aku adalah cinta pertama Yusuf. 1 bulan ini, dia tidak berpergian untuk tujuan bisnis, melainkan bersama aku menjalani bulan madu. Kami pergi ke banyak tempat. Setiap malam, dia berikutan aku dan berkata bahwa aku adalah orang yang dia paling cintai. Yusuf memang lapar, apa saja bisa dimakan. Lihat wajahmu, kamu sudah tahu sejak awal. Orang biasanya cari istri tambahan muda cantik, tapi Yusuf malah cari putri ketiga. Kau bilang aku tua. Kamu memang muda cantik. Tapi apa gunanya? Dia paling cinta aku. Yang tidak dicintai itu pelakor. Kamu salah. Orang seperti kamu yang harus bersembunyi, menganggap hubungannya gelap sebagai cinta dan keji sebagai keberanian, itulah pelakor. Nina, tunggu saja. 1 bulan ini, dia tidak berpergian untuk urusan bisnis, tapi berbulan madu denganku. Yusuf, kukira gadis mimpimu itu hebat, ternyata tak sanggup tahan. Apa? Aku hamil? Janinmu sangat sehat. 2 minggu lagi, bawa suamimu untuk USG. Lihat ruang kamu ini. Sinarnya sepanjang hari tidak terhalang. Dan bangunannya simetris. Pasti nyaman untuk ditinggali. Nona Nina, rumah ini susunannya bagus, baru juga. Kamu benar mau jual dengan harga murah? Dulu, untuk menyayangi harga diri Yusuf yang konyol dan menguji moralnya, aku jual apartemen pemandangan sungai dan beli rumah 200-an meter persegi ini. Nina, percayalah. Setelah aku dapat banyak uang, pasti aku belikan apartemen pemandangan sungai terbaik untukmu. Aku akan buatmu jadi wanita terbahagia. Sekarang ku cermati, janji-janji itu sungguh murahan dan konyol. Rumah ini aku hias seperti seni. Tak kusangka, isinya adalah sampah. Seni bisa dijual, tapi sampah harus kubuang. Suamiku baru saja membuka kedai anjing Shiba ketiganya di lantai bawah. Sangat sulit menemukan rumah dengan harga terjangkau seperti ini. Terima kasih. Bisa pindah hari ini. Apa-apaan ini? Nina! Nina, buka pintu! Kamu siapa? Kamu siapa? Kenapa di rumahku? Ingat, ini rumahku. Berisik lagi, jangan salahkan aku kasar. Omong kosong! Rumahku ini! Nina, kau berani bawa cowok lain ke rumah ya? Cepat, keluar sekarang juga! Kau mau apa? Kau dengar ini. Aku adalah direktur utama Cahaya Gemilang Group. Berani kau pukul aku akan membuatmu mengalami masalah besar. Nina, jalan!
Aku baru berdiri 1 bulan. Kok selingkuhi aku? Halo, nomor telepon yang Anda hubungi sedang mati. Tuan, tunggu dulu. Minggir, aku mau cari Nina. Ada janji temu? Aku suaminya. Cepat minggir, aku ada urusan penting. Maaf, tanpa janji temu, kami tak bisa izinkan. Hubungi dia. Katakan suaminya Yusuf sudah datang. Dia tidak mungkin tidak bertemu denganku. Tunggu sebentar. Ibu Nina mengatakan tidak akan bertemu. Tidak akan bertemu. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tidak mau bertemu saya? Halo? Nina, kamu sekarang berada di mana? Mengapa penanaman modal Santoso Group dibatalkan? Dan mengapa pria asing di rumah itu terus mengatakan bahwa rumah itu miliknya? Kamu sudah jual rumahku ya? Sebulan ini apa yang kamu lakukan di belakangku? Aku di lobi Santoso. Cepat turun dan temui aku. Ibu Nina, alur acara pelantikan Direktur Utama dan naskahnya. Sekarang semua kepala departemen menunggu Ibu untuk mengkonfirmasi detail akhirnya. Pelantikan Direktur Utama apa? Nina, kau... Ayo. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang dalam panggilan. Coba lagi nanti. Bapak Yusuf, tindakan Anda telah sangat mengganggu keteraturan kerja kantor. Harap segera keluar. Hei, kalian mau apa? Aku Direktur Utama Cahaya Gemilang. Begini cara kalian menghargai mitra bisnis kalian. Yusuf, apa yang kamu lakukan? Kenapa penanaman modal belum selesai? Sekarang harga saham perusahaan langsung turun ke batas bawah. Apakah kamu ingin perusahaan bangkrut? Aku selesai. Nina, Cika janji beli gaun di mall kita. Kamu di mana? Aku segera tiba. Itu kamu! Nina, akhirnya kau turun. Aku tanya, kenapa investasi Santoso Group dibatalkan? Kau tahu tidak, Cahaya Gemilang itu seluruh upayaku. Aku menanamkan semua tabunganku di sana. Sekarang perusahaan tak bisa go public. Aku selesai. Bicara dong. Apakah kamu benar-benar mengkhianati aku? Selama sebulan aku pergi, apakah kamu benar-benar berselingkuh dengan pria asing itu? Kamu terus berbicara tanpa henti. Kau ingin aku menjawab pertanyaan mana? Kamu? Aku hanya berbisnis selama sebulan. Kok tiba-tiba kamu jadi asing banget? Yusuf, sebulan ini, apakah kamu benar-benar pergi berbisnis ke luar negeri? Nina, kok kamu bisa bertanya begitu? Sudah kubilang ada masalah di kantor cabang luar negeri. Aku hanya pergi untuk urusan perusahaan. Oh ya? Kalau begitu, kenapa sebulan ini kamu bahkan tidak tahu bahwa Santoso Group menghentikan investasi? Kamu hanya pergi perjalanan dinas, tapi hubungan dengan perusahaan pun terputus. Lalu bagaimana kamu bekerja sama dengan perusahaan dari luar negeri? Ini... Jadi kamu yang jahilin aku. Kamu mewancokanku ya? Nina, aku suamimu. Apa manfaatmu kalau aku jadi hampa? Suami? Kau berpikirlah ya, Yusuf. Kita hanya mengadakan pernikahan sederhana, tanpa saksi orang tua dan surat nikah. Maksima itu aku buta dulu, bersama kamu selama 7 tahun.
Nina, apakah kamu berpikir kau kerjasama saya dengan Santoso gagal? Saya tidak bisa mendapatkan investasi. Ku pemberitahukan, sebelumnya Santoso berinvestasi padaku karena pihak atas tertarik pada proyek saya. Dan besok, Santoso Group akan memiliki direktur. Oh, semoga sukses. Berhenti! Nina, kamu! Nina, tunggu saja. Berlutut minta maaf padaku. Tuan Muda, sudah lebih dari 3 bulan Anda menyembunyikan identitas di Samudra Raya. Nya Pratama Senior mengumpulkan semua gadis-gadis terhormat di Nusantara dan mendesak Anda untuk kembali berpacaran. Langsung katakan kepada Nyonya Pratama Senior bahwa dia segera akan memiliki cucu. Apa gunanya mengatur kencan bagiku? Nina, kali ini aku nggak akan serahkan kamu ke siapapun. Nina, besok malam kamu jadi direktur utama. Ini semua pakaian mewah karya Tuan Raka. Pasti kamu akan memukau semua orang. Pakai ini saja. Putri besar punya selera. Dewi Cahaya Bulan ini cuma satu di dunia, karya Tuan Raka. Pakaian ini untukku. Wah, kebetulan. Sepertinya kamu ingin menyematkan kata mencuri dalam genmu. Malam mencuri orang, siang mencuri barang. Kau ingin membesarkan karir pencuri ini. Bisa mencuri dan merampas, itulah kemampuanku. Tidak seperti beberapa orang yang tidak bisa menjaga barangnya. Kamu gak tahu malu. Kamu tahu dia siapa? Dia siapa? Cuma direktur pemasaran Santoso Group. Mina Santoso. Besok malam, hari besar pengangkatan direktur utama Santoso. Gaun ini dipilih Yusuf buat kasih ke dia. Saat Yusuf disetujui atasanmu, kamu bakal dipecat. Oh, ya? Tak sangka Yusuf mau datang ke acara pengangkatanku. Jadi, gaun ini harus jadi milikku hari ini. Berapapun kamu tawar, aku bayar 2 kali lipat. Oke. Selama beberapa tahun terakhir, Yusuf mengambil banyak uang dariku. Hari ini kau harus mengembalikannya. Kalau kau tetap mau berebut, hari ini aku mainkan saja. Kuasai rok ini 100 juta. Apa? Nona Liana, bukan mau bayar 2 kali lipat. Kau nggak sanggup? 200 juta? Tentu bisa aku bayar. Bisa kau tanggung kalau marahi direktur utama Santoso? Jangan sok tahu. Pergi sana. 300 juta. Kau. Nona Liana, masih ikut? 200 juta. Ini uang terakhir yang bisa kita keluarkan. Sudahlah. Yang penting dekat dengan direktur utama Santoso. 600 juta. Wah, kamu kaya juga. 700 juta. Apa? 100 juta? Kok, gak ada uang. Kalau begitu, rok ini aku bawa dulu. Aku harus mendapatkan gaun ini, membantu Yusuf memanjakan direktur baru dan mendapatkan investasi. Hanya dengan begitu, aku bisa menjadi Nyonya Cahaya Gemilang Group. Nanti, uang ini tidak akan menjadi masalah. Tunggu dulu! Yusuf punya villa atas namaku. Bisa aku gadai saja. 1,4 miliar. Oke, rok ini jadi milikmu. Bagus, kau tahu diri. Wah, Nina, cara provokasimu hebat. Dia malah keluarkan 1,4 miliar untuk rok yang cuma 500 juta. Ibu, yang paling asik, besok dia dan Yusuf dengan antusias membawa gaun yang dibeli dengan harga mahal ke pesta malam itu. Ternyata direktur utama yang mereka ini menyukai adalah aku. Apa ekspresinya? Hasi seru. Kau lagi apa?
kenapa kartu kreditku habis? Semua gara-gara Nina. Dia ngotot berebut gaun karya Tuan Raka. Dengar-dengar, direktur baru Santoso suka karya desainer ini. Makanya aku keluarkan banyak uang. Yusuf, kamu galak sekali. Aku lakukan ini demi kamu. Bukan itu maksudku, kamu benar. Yang terpenting buat direktur baru, Santoso suka. Soal Nina, walau dia sujud minta maaf, aku tetap nggak akan maafin dia. Pangeran Samudra Raya beri pasang botol kuno Dinasti Song. Kepala Hubungan Internasional beri kalung berlian Polaris. Santoso Group memang layak disebut golongan terkemuka pertama di Samudra Raya. Hari ini, mungkin semua orang-orang berpengaruh di Samudra Raya sudah datang. Tentu saja. Direktur utama baru ini adalah putri tunggal Bapak Hendra. Siapapun yang berkawin dengannya, itu seperti memiliki separuh Santoso Group. Para tuan muda ini berusaha keras untuk berkenalan dengannya. Selain itu, saya juga mendengar bahwa direktur utama baru ini memiliki kekuatan sendiri yang sangat kuat. Dia menyembunyikan identitasnya dan berpengalaman di lapisan bawah grup. Muda-mudi sudah menangani proyek bernilai miliaran di Panorama Indah. Akhirnya hari ini saya punya kesempatan bertemu dengan dirinya. Permata Zafira mengirimkan sebuah bros Pink Diamond Afrika Selatan senilai 10 juta. Yusuf, hadiah orang-orang ini semua sangat mahal. Untung aku membeli hadiah kesukaan Nona Nina. Kali ini, dia pasti akan berpandangan lebih baik pada kita. Asalkan berkenalan dengan direktur utama baru, dana investasi mudah didapatkan. Nina, malam ini semua tuan muda siap menikah. Dari keluarga terkenal Samudra Raya datang. Kamu bisa pilih. CEO Inovasi Kota beri robot Bionic AI buatan teknologi terdepan dunia. Keluarga Pratama Nusantara mengirimkan set giok hijau mahkota dari tambang tua berusia 100 tahun senilai 5 miliar. Keluarga Pratama Nusantara? Ini keluarga Pratama Nusantara. Kenapa keluarga teratas di negara ini datang ke Samudra Raya, sebuah tempat kecil, bahkan mengantar sendiri hadiah sebesar 5 miliar? Ku dengar pangeran muda keluarga Pratama sendiri yang mengantar. Di mana pangeran muda keluarga Pratama? Mana mungkin seperti kita para orang biasa bisa ketemu dia. Dia selalu sombong dan misterius. Bahkan anjingnya pun sulit dilihat oleh orang biasa. Saya, kenapa ke sini? Pengangkatan Direktur Utama Santoso, pasti aku nggak bisa lewatkan. Direktur utama Santoso baru tidak bisa didekati sembarangan. Lihatlah, ini hadiah untuk direktur utama baru yang kupilih, seharga 14 juta rupiah. Setelah aku mendekati direktur utama baru dan mendapat investasi, cahaya gemilang grup akan melesat. Nanti, aku akan memperkenalkannya padamu. Oh iya, semoga beruntung. Terima kasih atas kehadiran Anda di tengah kesibukan untuk menghadiri pesta hari ini. Saya Hendra Santoso. Hari ini adalah hari penting pergantian Santoso Group. Saya nyatakan, mulai sekarang, Direktur Utama Santoso Group resmi diwarisi oleh putri saya. Sekarang, beri tepukan tangan paling meriah untuk Direktur Utama Santoso Group baru. Nina Santoso, ternyata direktur utama Santoso Group baru. Gawat, aku nggak bisa mendekati direktur utama baru, apalagi dapat investasi. Kalau nggak dapat investasi, aku tamat.
Yusuf, tenang. Aku ada cara. Bapak Ibu semua, mulai hari ini, aku Nina Santoso akan resmi menjabat Direktur Utama Santoso Group. Masa depan Santoso tergantung dorongan dan dukungan Bapak Ibu semua. Harap maklum dan terus dukung kami. Ku dengar Ibu Nina berkembang dari bawah, muda dan hebat. Benar, Ibu Nina hebat. Siapa pangeran yang beruntung nanti? Maaf, aku nggak kuat minum. Aku ganti pakai jus. Maaf ya. Maaf, Nona Nina, maaf. Tidak apa-apa, hanya kejadian kecil saja. Semua orang, lanjutkan bersenang-senang. Aku harus pergi sebentar dulu. Ibu Nina lagi ganti baju di dalam. Bagus, ini hadiahmu. Yana, kamu memang hebat. Kali ini aku harus dapat investasi Santoso. Ayo. Halo Ibu Nina, aku Yusuf Pradana dari Cahaya Gemilang. Nina, kenapa kamu di sini? Kamu? Kenapa di sini? Mana direktur baru? Siapa izinimu masuk? Keluar! Pergi! Jangan ganggu aku cari direktur baru. Pergi! Ternyata begitu. Pelayan yang menuangkan jus ke aku, itu rencana kalian kan? Tidak mampu menanggung jika mengganggu urusan penting Yusuf. Mana direktur baru? Aku ngerti. Kamu yang buat masalah kan? Kamu sengaja suruh aku beli hadiah mahal. Sekarang malah nggak boleh ketemu direktur baru. Kamu takut kalau aku ketemu direktur baru, dia lihat proyekku, lalu beri dana lagi. Keji sekali. Betul, kamu cuma kepala marketing, berani menyalahgunakan jabatan menghalangi kami ketemu Ibu Nina. Kalau Ibu Nina tahu, kamu bakal dipecat. Cepat bilang, mana Ibu Nina? Lepaskan aku! Ini gaun yang kubeli seharga 100 juta demi memenuhi keinginan direktur utama baru. Jangan bermimpi hampa. Selama aku di sini, Santoso Group tidak akan memberikan dana kepada kalian. Diam! Diam! Kalian berani sekali, berani sentuh Ibu Nina. Kalian tahu nggak, dia itu... Kamu nggak apa-apa? Nina! Kamu istriku. Sekarang kamu bergaul dengan saudaraku depan mataku. Apakah kamu masih menghormati aku sebagai suamimu? Kau bilang istriku, tapi kenapa temanku ini simpananmu? Bagus, bonusnya tanda. Terima kasih, Ibu Nina. Yusuf, lihat. Cuma satpam berani hina aku. Tolong bela aku. Nina, apa maksudmu? Kau izinkan kucing perusahaanmu menggigit orang? Kalian benar-benar pasangan yang sempurna. Seorang Liana Putri, seorang pencinta banyak orang. Pasangan yang diciptakan Tuhan. Kalian adalah kakak seangkatan dan teman baikku. Kenapa kau marah padanya? Kenapa kau marah pada proyekku? Kau sedang balas dendam. Teman baik? Benarkah kalian cuma teman baik? Tidak mungkin. Nina menderita gangguan imajinasi. Mana mungkin dia tahu soal aku dan Liana? Arman, kamu bilang apa ke Nina? Kau pikir aku bilang apa? Nina, aku pergi ke luar negeri demi perusahaan. Aku dan Kaliana bersih. Kenapa pikiranmu begitu kotor? Secara terang-terangan, menunjukkan kasih sayang di timeline. Yusuf, kau kira aku bodoh?
Kami hanya kebetulan bertemu saat berlibur. Kami juga teman baik. Kami makan dan berjalan-jalan. Apakah kamu perlu membuat hal ini menjadi masalah besar? Jujur saja, sebulan ini dia tidak pergi perjalanan dinas, melainkan berbulan madu denganku. Makan sampai ciuman, jalan sampai keranjang. Hubungan teman kalian sungguh luar biasa. Kenapa kamu berkata begitu? Kenapa kamu memposting foto-foto ini di timeline? Apakah kamu tahu bahwa tindakanmu seperti ini akan membahayakan hidupku? Yusuf, aku cuma terlalu cinta kamu. Aku mau catat semua momen indah kita. Aku nggak tahu akan jadi begini. Wah, kamu memang pura-pura baik. Maaf Nona Nina, semua salahku. Aku tidak akan mencari Yusuf lagi. Tidak akan mengganggu kalian lagi. Nina, aku salah. Aku cuma sekali dengan dia. Tolong maafkan aku. Marusan, kamu bilang hubungan kalian bersih, kan? Kenapa nggak mau bercerita lagi? Terus cerita. Nina, maaf. Aku tak patut menipumu. Tapi aku bersumpah tak akan bertemu dengannya lagi. Lihatlah hubungan kita sama ini. Maafkan aku kali ini. Yusuf Pradana, kamu sudah mengkhianati pernikahan kita dulu. Kita sudah cerai. Jangan ganggu aku lagi. Nina! Kau nggak dengar dia bilang, jangan ganggu dia lagi. Arman, jangan anggap karena aku membiarkanmu menggantikanku selama 1 malam, kamu bisa campur tangan urusanku dan Nina. Aku katakan, Nina sangat mencintaku. Dia hanya keras mulut dan cemburu saja. Pergi sana. Nina, jangan terlalu mungkit hal kecil ini. Kita pulang dan hidup rukun lagi, ya? Nina, tolong, biarkan aku bertemu Ibu Nina. Tanpa investasi Santoso, aku akan bangkrut. Tolong, bantu aku. Kalian lagi apa? Nina, kok lama banget ganti baju? Tamu semua lagi tunggu. Aku nyatakan, mulai sekarang, posisi Direktur Utama Santoso Group resmi diberikan kepada putriku. Bapak Hendra, aku Yusuf Pradana dari Cahaya Gemilang Group. Ini proposal proyekku. Sudah disetujui para eksekutif perusahaan Anda. Hah? Bapak nggak tahu? Proyekku punya prospek sangat cerah. Tapi sayang, tiba-tiba dana ditarik. Salahkan Nina. Sebagai kepala pemasaran, dia menggunakan kuasa secara salah dan tidak memiliki kemampuan. Pantas dipecat. Betul! Betul, Nina benar menarik dana. Orang tak berkemampuan dan egois seperti kalian tak pantas dapat bantuan dari keluarga Santoso. Nina? Tadi Bapak panggil dia? Nina. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Orang yang berdiri di depanmu adalah Direktur Utama baru Santoso. Putri tunggal saya, Nina. Nina! Kamu ternyata Putri Santoso, Direktur Utama baru, Ibu Nina. Mana mungkin kamu direktur utama baru? Kamu cuma direktur pemasaran. Tidak, bagaimana mungkin? Kami sudah bersama bertahun. Mengapa kamu tidak pernah memberitahu saya bahwa kamu Putri Santoso? Apa? Kamu pikir aku salah kenal putriku sendiri? Aku telah melakukan apa saja.
Aku hampir menjadi menantu penguasa kekayaan terbesar. Ada segunung emas di depan mataku, tapi kuhilangkannya. Tidak, pasti masih ada cara untuk memperbaikinya. Aku harus melakukan sesuatu lagi. Nina, ayo kita masuk. Tamu sudah menunggu. Nina, aku salah. Aku benar-benar salah. Cukup, Yusuf. Aku tak mau lihat wajahmu lagi. Nina, kita sudah bersama bertahun. Kamu tega begitu saja. Petugas keamanan, keluarkan dia. Nina, kita sudah 7 tahun bersama. Kita lewatkan banyak cobaan. Sekarang cuman karena aku salah sedikit, kamu tega tinggalkanku. Diam, kamu tak pantas bicara. Yusuf, selama 7 tahun ini, aku berjaga malam selama 3 bulan demi proyekmu. Demi menarik investasi, aku minum bersama pelanggan sampai mengalami perdarahan lambung, bahkan terkena penyakit lambung. Kau janji akan beri aku kebahagiaan. Tapi hasilnya, kau tak cuma hianat, malah selingkuhi putri ketiga. Sudah tahu siapa aku dan menyesal? Sudah telat. Nina, tolong bantu aku sekali lagi. Aku tidak bisa tanpa investasi Santoso. Aku mohon. Aku tak mau dengar omong kosongmu lagi. Saya Nina mengumumkan, mulai hari ini, saya memutus hubungan denganmu, Bapak Yusuf. Santoso Group juga akan memasukkan kamu ke daftar hitam selamanya, dan tidak akan pernah berkolaborasi denganmu lagi. Takkan kerjasama. Nina, kita sudah bersama selama 7 tahun. Kamu benar-benar tega begini? Cuma karena aku lama bersama Kak Liana saat perjalanan dinas, kamu suruh Santoso tarik modal dan mau putus. Kamu tega sekali. Sampai sekarang kamu masih berbohong. Tidak, aku tidak. Liana hanya kebetulan pergi liburan. Kita kebetulan bertemu saja. Jangan mendengarkan omong kosong orang. Nona Nina, semua salahku. Jangan salahkan Yusuf. Aku yang cari dia. Kalau kamu marah, pukul atau marahi aku saja. Jangan putuskan hubungan dengan Yusuf. Jangan biarkan mereka malu di sini. Usir mereka. Jangan biarkan mereka masuk ke tempat Santoso lagi. Eyo. Jangan, Nina, berhenti. Nina, tanpa bantuanmu, aku pasti bisa mendapatkan proyek kerjasama itu. Aku akan buktikan kemampuanku. Lepaskan aku. Ternyata Nina adalah putri Santoso. Kalau bukan karena masalah ini, aku sudah mendapat dukungan penuh keluarga Santoso. Salah kamu ikut pesta ini. Hubungan kita ketahuan, Nina. Kalau tidak, dia pasti tidak akan putus sama aku. Sekarang kesempatan Santoso hilang dan aku jadi bahan tertawaan Samudra Raya. Yusuf, jangan panik. Santoso putus, ada yang lebih besar. Pangeran muda keluarga Pratama di kota utama akan adakan pesta ulang tahun di Samudra Raya. Pratama Group juga punya kantor cabang di Samudra Raya. Kalau kamu bisa mendapatkan bantuan Pratama di pesta ulang tahun pangeran muda itu, bukankah itu lebih kuat? Pangeran muda Pratama, kamu bisa masukkan aku? Kakak sepupuku menjadi pengurus kantor cabang Pratama di Samudra Raya. Kalau kamu bisa masuk dan bicara dengan Bapak Arman dan mendapatkan investasi, kamu bisa membalikan keadaan. Liana, kamu memang pembawa keberuntungan. Kalau aku dapat investasi Pratama, Nina pasti menyesal.
Bapak Hendra, putri Anda sangat berbakat meski masih muda. Sebelumnya, dia berhasil mendapatkan beberapa pesanan besar di Departemen Pemasaran. Sekarang jadi Direktur Utama, Santoso pasti akan semakin berkembang. Saat Nina baru pulang ke tanah air, aku sudah meminta dia untuk menjadi Direktur Utama. Tapi dia bersikeras untuk berlatih di lapangan terlebih dahulu agar lebih memahami perusahaan. Aku pun mengizinkannya. Tidak heran kalau ayah hebat, putrinya juga hebat. Bapak Hendra begitu hebat, putrinya juga sangat hebat. Cuma mengandalkan ayahnya. Masih muda. Tahu apa? Paling setengah tahun, perusahaan bakal dihancurkan dia. Ayah, tenang saja. Prestasi akan membuktikannya. Permisi. Ibu Nina, maaf tadi ganggu. Kali ini aku mau bersalaman. Bapak Leo, bisnis material bangunan. Cuma kerjasama kecil. Bapak Leo beroperasi dalam bisnis material bangunan dan memiliki kerjasama pasokan kecil dengan kami. Maaf, Papa Leo. Saya memang tidak tahan alkohol. Saya mengucapkan hormat dengan segelas jus. Apa artinya, Ibu Nina? Saya menghormati Anda karena memberi Anda hormat. Nanti Anda akan mengelola grup besar ini. Tentu saja ada banyak acara sosial. Tak mau minum satu gelas pun. Apakah Anda tidak menghormati kami, para mitra bisnis Anda? Bapak Leo, dasar kerjasama adalah saling menguntungkan, bukan bergantung pada minum alkohol untuk memberi hormat. Saya tidak minum alkohol tidak berarti saya tidak menghargai kerjasama. Namun, Anda mencetak saya karena saya tidak minum. Justru terlihat. Ibu Nina, Anda baru saja menjabat. Kenapa berniat berantem dengan mitra bisnis kami? Jangan buat kami kecewa. Apa? Mau putus hubungan sama kami, mitra bisnis? Ibu Nina, jangan kecewakan kami. Musim dingin, keluarga Leo harus bangkrut. Haro? Apa? Perusahaan bangkrut? Mana mungkin? Mana mungkin? Tidak mungkin! Kayaknya status suamiku ini tak sesederhana itu. Nina. Aku tahu soal tadi. Bagus, tak bikin keluarga Santoso malu. Ayah, tenang saja. Nanti aku takkan dihina orang lagi. Oh ya, ada hal yang ingin aku memberitahumu. Ulang tahun Pangeran Muda Keluarga Pratama minggu depan. Aku harus pergi ke luar negeri untuk berbicara proyek, jadi tak bisa hadir. Kamu gantikan Keluarga aku. Keluarga Pratama? Keluarga Pratama adalah mitra kunci untuk mengembangkan pasar utara. Ulang tahun ini adalah kesempatan langka. Kamu tidak hanya harus pergi, tapi juga usahakan jalin hubungan dengan Pangeran Muda Keluarga Pratama. Upayakan untuk mendapatkan kesepakatan KER. Kebetulan, aku juga ingin bertemu Pangeran Muda Keluarga Pratama. Arman, pesta ulang tahun minggu depan. Sudah saya perintahkan kantor cabang Samudra Raya untuk mengatur semuanya dengan standar tertinggi. Kamu sudah 30, dengan statusmu tidak bisa terus lajang. Kau tidak suka para nona kota utama. Lingkaran para nona Samudra Raya juga cukup besar. Kali ini, saya telah meminta agar mereka mengundang para putri keluarga terpandang lokal. Kau harus memanfaatkan kesempatan, cari menantu yang sesuai. Bapak Arman, Santoso Group minta lapor ke Ibu Nina dulu. Ibu Arman, pesta ulang tahun boleh dilaksanakan seperti biasa. Tapi proses memilih menantu tidak perlu. Maksudmu apa? Hei!
Lanjutkan kerjasama dengan Santoso. Menurutku, ini lebih dari sekedar kerjasama. Silakan tunjukkan undangannya. Undangan. Aku Yusuf Pradana, CEO Cahaya Gemilang Group. Aku datang untuk membicarakan proyek kerjasama bernilai miliaran rupiah dengan Bapak Arman. Apakah masih perlu undangan? Benar, kakak sepupuku adalah kepala logistik kantor cabang Pratama di Samudra Raya. Dia khusus meminta kami datang. Tanpa undangan, siapapun tak boleh masuk. Ibu Nina, selamat datang. Bapak Arman sudah menyampaikan, jika ibu datang, langsung masuk ke area dalam. Kenapa dia boleh masuk, kami tidak boleh? Ibu Nina adalah tamu kehormatan kami. Kamu tak punya undangan. Jika kamu berani buat onar lagi, kamu usir mereka. Dia istriku. Kami datang bersama. Aku tak kenal dia. Nina, jelaskan padaku. Tanpamu, mana mungkin aku jadi begini? Tuan, jaga si kamu. Kalau masih ganggu Ibu Nina, kami akan bertindak keras. Mimpi besar. Ibu Nina itu orang terpandang Samudra Raya. Bukan kau yang tak punya nama bisa mendekatinya. Yusuf, jangan emosi. Kita masih harus cari kesempatan bertemu Bapak Arman. Kalau kalian semua sejenis anjing yang menganggap orang rendah, tunggu saja. Nanti saat aku menghubungkan diri dengan keluarga Pratama, aku akan menghancurkan kalian semua. Nina bodoh itu. Dia memang sengaja. Dia sengaja ini mempermalukan aku. Kamu dulu bersumpah kita bisa masuk ke pesta ulang tahun. Sekarang gimana? Kakak sepupu saya bilang, orang seperti kita yang tidak punya undangan harus masuk ke dapur untuk membantu, baru bisa mendekati Bapak Arman. Maksudmu, kita harus pakai seragam pelayan baru bisa masuk? Hanya dengan cara ini, kita bisa bertemu Bapak Arman. Setelah bertemu Bapak Arman dan mendapat dana, kita bisa bangkit dan menjadi mitra terpercaya Pratama di Samudra Raya. Apa gunanya sedikit penderitaan ini? Hanya bisa seperti ini. Kali ini, apapun caranya, saya harus dapatkan dana itu. Saya mau Nina menyesal. Mau dia berlutut memohon balikan. Kak Arman, selamat ulang tahun. Ini ginseng ratusan tahun dari Nusantara buat kesehatanmu. Bukankah ini Nona Maya, putri tertua keluarga Surya Nusantara? Keluarga Surya adalah salah satu dari 4 keluarga besar kota utama, menguasai sumber daya setengah industri hiburan. Sekedar menginjak kaki, kota utama akan berguncang. Katanya dia suka Bapak Arman sejak kecil dan telah mengejarnya selama 5 tahun. Hari ini dia menolak beberapa tawaran iklan merek internasional demi dia. Apa gunanya? Bapak Arman bahkan tak menatapnya. Keluarga Pratama lebih hebat dari keluarga Surya. Mana mungkin Bapak Arman tertarik padanya? Nona Maya, beri kado ini padaku. Aku akan simpan untuk Bapak Arman.
Kak Arman, aku pergi dari Nusantara dengan pesawat 3 jam demi ulang tahunmu. Kenapa kamu tak memperhatikanku? Aku ke Samudra Raya untuk kerja, bukan untuk acara sosial. Nona, ada apa? Maaf, tangan lepas. Tapi gaunmu juga nggak mahal, pasti nggak apa-apa. Nona bercanda. Harga gaun tak penting. Tanganmu lepas, tapi hatimu tak. Kau berani membantah Nona Maya? Dia putri tertua keluarga Surya. Tahu akibatnya kalau menyinggungnya. Ingat, jauhi Kak Arman. Jangan kira cantik bisa main-main. Dia tunanganku. Wanita ambisius kayakmu, jangan harap dekat dia. Nona Maya, mengapa harus bersikap kasar? Aku hanya datang untuk berbicara tentang kerjasama. Semua yang hadir hari ini adalah orang-orang penting. Berperilaku kasar seperti ini hanya akan memalukan keluarga Surya Nusantara. Berani ancam aku? Yakin mau aku habisi kau di Samudra Raya? Aku tak suka berbuat jahat, tapi kalau kau cari masalah, aku tak takut. Berani kau bantah? Tangkap dia, ku buat wajahnya luka, biar tak bisa godain Kak Arman lagi. Kejar dia, jangan sampai jalang itu kabur. Waktu sebelumnya cuma di bawah lampu redup. Sekarang kulihat ternyata memang berbakat. Maaf, ada yang mengejar aku. Aku sempat sembunyi dulu. Ini, pakai dulu. Rian, antar kau malam wanita. Ukurannya sesuai Nona Nina. Tenang saja, selama aku ada, tak ada yang berani ganggu kau. Selama aku di sini, tak ada yang berani ganggu kau. Bapak Arman? Kenapa tiba-tiba minta gaun wanita? Jangan-jangan... Rian, kau terlalu banyak omong. Kak Arman. Kau yang merobek gaun Nina. Dia yang mencoba menarik perhatianmu. Aku hanya memberi dia pelajaran. Nina adalah orang yang kamu tidak boleh sentuh. Jika terjadi lagi, aku tidak keberatan meminta Bapak Surya mengajari kamu. Apakah semua putri Surya tidak punya sopan santun? Maya, kesabaranku terbatas. Bawa orang-orangmu pergi sekarang juga. Nina ya. Tunggu saja, aku pasti akan balas dendam. Siapin panitia. Pakai dulu. Keluarga Surya Nusantara, salah satu dari 4 keluarga besar kota utama, dapat membuat putri tertua keluarga Surya takut padamu. Siapa sebenarnya identitasmu? Di hadapanmu, aku hanya Arman. Zipper bajuku nggak bisa naik. Bisa tolong aku? Iya.
Sebenarnya aku ingin bilang, jangan suka dia lagi. Suka aku saja. Kakak bilang, Bapak Arman pasti di ruang tunggu. Benar, Bapak Arman. Kamu? Nina? Dasar jalang. Aku susah payah cari dana di luar sana. Kamu malah baru putusin aku. Langsung cari cowok lain. Sampai sekarang, kamu masih peduli padanya. Nona Nina, walau kamu tidak mencintai Yusuf lagi, kamu tidak boleh cepat-cepat mencari pria lain. Ini seperti menusuk hati Yusuf, bukan? Kalian masuk gimana? Arman, kenapa kamu di sini? Bukannya ini ruang tunggu Bapak Arman. Jangan-jangan kamu Bapak Arman. Tidak mungkin. Saya ingat kamu pernah mengatakan kepada saya bahwa kamu bekerja di Angin Lembut Corp, sebuah perusahaan kecil yang tidak diketahui oleh siapapun. Ya, Yusuf, keluarga Pratama sangat besar. Cabang keluarga Pratama sangat banyak. Dia pasti cuma kerabat miskin yang sebatas kekerabatan. Mungkin cuma cari makan. Benar. Kamu nggak mungkin, Bapak Arman. Kamu cuma orang kecil yang sebatas kekerabatan Pratama. Arman, sebagai sahabat, aku nasihatimu. Nina itu perempuan seks bebas. Coba sebut lagi. Nina ikut aku 7 tahun. Dia perempuan seks bebas. Kau berani pukul aku, Arman? Berani hina dia. Dia ketemu, ku tampar kau. Arman, kau pikir karena namamu Pratama, kau Tuan Arman? Kau cuma sampah cabang keluarga. Kau! Aku nggak enak badan. Di mana? Siapa keluarga pasien? Aku suaminya. Kau cuma mantan. Dokter, dia nggak apa-apa. Ibu ini sedang hamil, hampir 2 bulan. Tapi posisi janin belum stabil. Hamil? Tidak mungkin. Aku sedang dalam perjalanan dinas selama sebulan. Belum pernah berhubungan dengannya. Bagaimana mungkin dia hamil? Kamu mau apa? Aku mau masuk tanya Nina. Siapa sebenarnya ayah anak itu? Nina baru selesai cek. Perlu istirahat. Kamu cuma ganggu dia kalau masuk sekarang. Istirahat? Kamu belum pernah dicurangi, makanya nggak tahu kecemasannya. Nina sudah putus sama kamu. Dan Yusuf, cemburu belum cukup? Apa maksudmu? Jangan coba fitnah. Liana, bukan seperti yang kamu pikirkan. Yusuf, di malam pertama, kamu suruh sahabatmu gantikanmu, kan? Tadi dokter bilang Nina hamil, dia nggak kaget sama sekali. Mungkin anak ini hasil hubungan dia dan Nina. Joni, tubuhmu paling mirip denganku. Kamu pergi, nanti kamu pura-pura mabuk. Dia pasti nggak sadar. Bapak Arman, Anda... Aku nggak enak badan. Ibu ini sedang hamil. Dasar brengsek! Siapa suruh sentuh dia? Dia istriku. Aku anggap kamu sahabat. Kau malah selingkuhi aku. Kamu masih manusia. Kamu. Kau cuma mikirin cinta pertama, kan? Apa hakmu tanya dia sama siapa? Dasar pelakor. Kau rebut istri orang. Masih sok belang. Hari ini pasti ku tindas kau.
Jangan berantem. Yusuf, kenapa marah begitu? Bukannya ini suami pilihanmu sendiri? Di malam pertama, kau tinggalkanku demi wanita impianmu. Manfaatkan rabun malamku. Biar saudaramu tidur denganku. Ini semua perbuatanmu, kan? Kau sudah tahu? Kau pikir aku rabun malam? Itu penyakit masa kecil, sudah sembuh lama. Malam itu, dia tahu itu aku. Nina, kau menjijikan. Sekaligus mainkan Yusuf dan berselingkuh dengan saudaranya. Oh, aku ngerti. Ternyata kala itu kau begitu tergesa-gesa mencabut investasimu dan menjual rumah untuk mengusirku. Itu karena kau bersekongkol dengan pria asing ini, dan sekarang kamu bahkan hamil anaknya. Nina, kau benar-benar perempuan hina. Kau pikir dengan punya pria Pratama, kau bisa bangkit? Kubilang, jangan terlalu sombong. Tunggu aku ikut Pratama, cahaya gemilang bangkit lagi. Nanti kau akan berlutut padaku dan menyesal. Hahaha. Kau begitu yakin? Dengan proposal proyek energi baru palsu, bisa mendapatkan perhatian Bapak Arman. Kamu tahu apa? Kakak sepupuku sekarang di sisi Bapak Arman, melaporkan pekerjaan setiap hari. Asalkan dia menyebutkan di hadapan Bapak Arman bahwa cahaya baru energi adalah saham potensial, maka investasi 5.000 juta itu akan mudah didapatkan. Nina hanya bisa memberikan sisa perusahaan Santoso kepada Yusuf, tapi Bapak Arman bisa memberikan semua sumber daya pasar selatan. Betul. Nina, dengar baik-baik. Setelah aku mendapatkan investasi keluarga Pratama, aku akan segera membuatmu menyesal memutuskan hubungan denganku. Nanti, bahkan jika kau berlutut meminta untuk berpacaran kembali, aku akan merasa kau kotor. Kau dan Arman, pria liar itu, tunggu saja. Harapan kalian mungkin akan gagal. Bukan kutukan. Itu fakta. Karena kalian takkan dapat investasi. Arman, jangan bikin heboh. Kamu bukan Bapak Arman, kau tahu apa? Kau cuma kerabat jauh keluarga Pratama. Kau tahu apa itu menanam modal? Benar, tadi kamu sungguh menakutiku. Kamu anggota cabang yang tidak punya pekerjaan. Pantaskah mengomentari keputusan Bapak Arman? Aku akan melaporkanmu kepada Bapak Arman bahwa kamu menyamar sebagai anggota keluarga Pratama. Yusuf, Liana, kalian lagi apa-apaan sih? Aku susah payah minta teman dapur, masukkan kalian ke pesta sebagai pekerja lepas, biar kalian cari kesempatan bicara sama Bapak Arman. Tapi ternyata, pesta belum berakhir. Kalian malah ke rumah sakit. Apakah kalian yang buat onar? Kalian tidak tahu keamanan acara keluarga Pratama ketat. Kalau ketahuan, aku yang bantu kalian masuk, pekerjaanku akan hilang. Kakak sepupu, sungguh bukan kami yang mengganggu. Semuanya disebabkan oleh Nina, calang itu. Ya, kakak sepupu, kami sungguh tidak mengganggu. Kami sudah hampir sampai. Hanya satu langkah lagi untuk bertemu Bapak Arman. Tapi Nina mengacaukan semuanya. Awalnya aku tidak ingin membantu hal ini. Kalau bukan kamu selalu menelpon sambil menangis meminta tolong, mengatakan dia adalah calon suamimu, aku tidak akan mengambil risiko ini. Kak, tolong bantu aku kali ini. Bantu aku satu kali lagi. Perkenalkan aku kepada Bapak Arman. Asal dapat investasi dari Pratama, aku janji takkan lupa hutang budimu. Kak, bantu kami sekali terakhir. Jika perusahaan IPO, kamu dapat 6, kami 4. Jangan buang-buang tenaga. Berapapun keuntungan yang kalian berikan, kalian tidak mungkin mendapatkan investasi Pratama. Itu bukan urusanmu.
Bapak Arman, kenapa Bapak di sini? Kau panggil dia apa? Bukannya kau kerja di Aninebut Corp? Bukannya itu perusahaan kecil yang gak terkenal? Kok bisa jadi Bapak Arman? Kau yang kurang pengetahuan. Aninebut Corp didirikan oleh Bapak Arman sendiri, merupakan perusahaan inti Pratama Group. Bagaimana mungkin itu perusahaan kecil yang tidak terkenal, sangat tidak tahu apa-apa? Jadi, kau benar-benar Bapak Arman? Manfaatkan jabatan, bawa orang luar ke pesta pribadi. Rian, beritahu HRD, segera pecat Wira, jangan terima lagi. Bapak Arman, jangan pecat aku. Bapak Arman, aku salah. Aku hanya kebingungan sesaat dan ingin membantu sepupuku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Urus sendiri akibat salahmu. Bapak Arman, beri kesempatan lagi. Bapak Arman. Kenapa bisa begini? Kau cuma karyawan kecil yang harus memuaskan saya. Mana mungkin kau Bapak Arman? Dan Nina, dia cuma direktur pemasaran. Mana mungkin dia Putri Santoso? Kenapa aku begini bodoh? Jangan kira karena kau gantikan saya sekali, kau bisa mengatur hubungan saya dan Nina. Saya katakan, Nina sangat mencintai saya. Dia cuma cemburu dan sok tegas. Saya seharusnya menjadi mantu Santoso dan menghubungkan diri dengan Pratama. Nina, aku salah. Aku tidak seharusnya berselingkuh dan menipu kamu. Tolong bantu aku berbicara dengan Bapak Arman. Suruh dia beri aku investasi. Aku tidak boleh bangkrut. Yusuf, waktu kamu gunakan aku demi karir, kenapa tak bayangkan hari ini? Waktu kamu suruh Arman gantikanmu malam pertama, kenapa tak merasa menyesal? Yusuf, hutang 3 miliar harus dibayar hari ini. Aku nggak ada uang. Dia bisa bayar? Dia... Kakaknya kerja di Pratama. Dia bisa bantu bayar. Bener, kakakku bisa bayar. Kakak sepupumu, kamu kira aku tak tahu? Baru saja dipecat oleh Bapak Arman, sudah kesulitan sendiri, masih mau urus kamu. Nina, aku salah. Tolong selamatkan aku. Aku seharusnya tidak selingkuh. Seharusnya tidak tinggalkan kamu. Nina. Aduh, Nona Liana, Anda membantu Yusuf memasukkan proposal proyek dan fitnah Ibu Nina. Kami sudah melaporkan ke polisi. Polisi segera tiba. Nona Nina, Yusuf yang memaksa aku. Aku tak seharusnya bantu dia. Tak seharusnya rebut gaunmu. Aku salah. Lepaskan aku. Aku tak mau masuk penjara. Penyesalan orang-orang ini dari awal tak pantas dimaafkan. Hangat, baru diganti. Cicipi. Nina. Arman, dulu saya mendekatimu dan membiarkanmu tinggal di samping saya hanya untuk membalas dendam Yusuf. Membuatnya cemburu hingga gila adalah langkah paling memuaskan dalam rencana pembalasan saya. Tapi saya rela jadi bidakmu
Meski dimanfaatkan, saya mau tetap di sampingmu. Tapi sekarang permainan sudah berakhir. Yusuf sudah dapat hukuman yang pantas. Saya juga sudah putus hubungan dengannya. Bidakmu ini sudah tidak berguna lagi. Tapi jika saya tidak ingin mengakhiri, Nina, kamu dan Yusuf sudah putus. Bisa tidak mempertimbangkan saya lagi. Saya benar-benar tidak ingin melewatkanmu lagi. Di malam pertama, aku ingin bilang, Cukup. Aku akui. Kamu terlihat bagus, dan genmu juga baik. Berakting bareng kamu aku nggak rugi. Tapi kamu malah serius. Apakah kamu pikir aku akan bersama orang yang membantu sahabatnya menipu perjodohan? aku tahu ini salahku. Alasan aku... Aku nggak mau dengar lagi. Aku lelah, perlu istirahat. Keluar dulu. Aku tunggu di luar. Jika ada perlu, panggil saja. Yusuf, 3 miliar harus dibayar. Kalau tak bayar, lenganmu dicapik. Kenapa waktu pinjam uang bajakan tak mikir hari ini? Jangan ganggu, atau kau juga kuterkam. Ya. Berani kabur? Hari ini ku hancurkan kakimu. Lihat, kau bisa lari kemana? Kau siapa? Orangku, kalian berani sentuh? Ini 500 juta, cukup buat bunganya. Pergi. Terima kasih sudah menolong kami. Kalian masih berguna. Nasib kalian sekarang, semua salah Nina, kan? Dia yang buat aku jadi begini. Benar, semua salah Nina. Jika dia tak menarik modal, lapor kami, mana mungkin kami jadi begini. Kalau begitu, kalian mau balas dendam? Mau, kita harus hukum Nina. Arman. Bibi. Ayo masuk, cepat. Aduh, lama tak jumpa. Sudah besar sekali. Nina baru bangun, lagi siap sarapan. Ayo. Nina. Bapak Arman, apakah yang saya katakan di rumah sakit hari itu belum jelas? Permainan sudah selesai. Nina, gimana caramu berbicara? Arman baik hati datang untuk mengunjungimu dan juga membawa sesuatu. Aku meminta dapur memasak sarang burung walet. Bagus untuk ibu hamil. Cobalah. Apa yang terjadi? Ketika kamu kecil, kamu sangat suka mengikuti Arman. Kenapa sekarang malah menjadi asing? Bagaimana saya tidak tahu bahwa saya mengenal Arman saat saya kecil? Tak apa, Bibi. Aku yang menyakitinya. Jadi, semua salahku.
ini masih Arman yang ku kenal. Bukan, Ibu. Kok aku nggak ingat kenal dia waktu kecil? Nina, kamu lupa. Waktu kakekmu masih ada, dia tetangga kakeknya Arman. Setiap musim panas, Arman datang main ke rumah kakeknya. Kamu selalu ikut-ikutan dia, bahkan bilang mau jadi istri dia. Kak, jangan lari, tunggu aku. Nina, hati-hati. Kak, nanti aku mau jadi istri, Kak. Jangan asal ngomong, ini buatmu. Aku benar-benar kenal kamu. Aduh, anak ini. Waktu kecil kamu suka sekali sama Arman. Kok besar jadi rupa? Mama cuek banget sama dia. Waktu kecil, kamu selalu suka memanggil aku Kak Arman. Setelah kamu pindah dalam semalam, kita putus kontak. Setelah pulang ke tanah air, aku terus mencari kamu. Sampai bertemu denganmu di pernikahan Yusuf, baru bisa memastikan bahwa itu kamu. Bapak, Ibu, aku datang kali ini untuk memenuhi janji. Paman, Bibi, saya datang untuk memenuhi janji. Semoga kalian setuju dengan pernikahan saya dan Nina. Orang tua saya sedang dalam perjalanan ke Samudra Raya. Beberapa hari lagi, mereka akan datang sendiri dengan membawa mahar. Tapi Nina baru saja putus dengan pria jahat itu. Apakah kamu tidak keberatan? Tidak akan, Ibu. Lihat wajahku. Ini luka dari perkelahian dengan brengsek itu di rumah sakit beberapa hari lalu. Dia sudah sangat mengecewakan Nina. Jika bukan di negara hukum, aku benar-benar ingin memukulnya sampai mati. Betul, brengsek itu buta. Aduh, anak ini. Saat keluar harus jaga diri ya. Sudah berapa hari luka belum hilang. Tunggu ya, Bibi ambil obat dulu. Harus banyak olesin. Jangan sampai wajah tampanmu terluka. Ayo, mau kemana? Kamu harus oleskan obat pada Arman. Kenapa aku? Memar di wajah Arman itu karena dia berantem dengan Yusuf untukmu. Kamu harus oleskan obatnya dengan baik, jangan malas. Permisi, Nina. Nina, kamu mau bunuh suamimu? Jangan asal ngomong. Aku nggak mau nikah sama kamu. Tapi tiap malam kamu panggil aku suami. Kamu sudah lupa? Nina, jangan pura-pura. Kamu juga suka sama aku, kan? Arman, kita hanya saling bermanfaat satu sama lain. Sekarang, Yusuf sudah mendapat hukuman yang pantas. Tidak perlu kita main acting lagi. Lalu anaknya? Anak ini datang di saat yang salah. Aku akan atur dokter untuk gugurkan dia. Baik, aku mengerti. Meskipun kamu tidak bermaksud menyimpan anaknya, jangan lupa minum sarang burung. 毕竟它对你身体有好处。 Arman! Di mana menantuku? Kenapa gadis Santoso nggak ikut ke sini? Ibu, kenapa ke sini? Bukannya bilang nggak usah datang? Kalau aku nggak datang, kau mau hilangkan cucu sulung keluarga Pratama, lepaskan orang yang kau cintai selama ini. Ibu, nggak seperti itu. Mina cuma butuh waktu. Butuh waktu? Dulu kau diam saja. Lihat dia melompat ke lubang api Yusuf. Hanya sembunyi di belakang. Tak berani larang. Sekarang akhirnya dia putus dengan Yusuf. Kau masih pengecut. Tak berani bicara keras. Ibu, ketika Nina bersama Yusuf dulu, itu adalah pilihan dia. Aku menghargai pilihan dia dan tidak ingin memaksanya. Sekarang mengenai anaknya, aku juga harus menghargai pilihan dia. Demi dia, kau rela melepaskan cucu sulung keluarga Pratama. Aku katakan, hal ini tidak aku setujui. Aku telah menyelidiki gadis itu. Dia putri Santoso, cocok dalam status dan baik. Kau harus pertahankannya dan anaknya juga. Ibu,
Hubungan cinta tidak bisa dipaksa. Aku tidak ingin Nina merasa aku memaksanya demi anak. Aku pikir kau nggak punya kemampuan itu. Jika tak berani pergi, baiklah, aku temui gadis Santoso sendiri, biar dia tahu tekad keluarga Pratama. Tak seperti kau, selalu ragu-ragu. Bapak Arman, maukah aku ikut? Nggak usah. Ibu memang cuek, tapi nggak jahat. Apakah kamu, Nona Nina Santoso? Sudah giliran kamu. Bayi kita menendang aku lagi hari ini. Kau pikir apakah dia juga ingin secepatnya keluar dan bertemu kita? Pasti, bayi kita paling baik. Aku bersedia menjadi istrimu. Bahkan jika kau manfaatkan, aku tetap ingin berada di sampingmu. Nona Nina, Nona Nina. Maaf, aku belum siap. Bisa ganti waktu nggak? Apakah ini Nona Nina? Aku Ibu Arman. Aku mau bertemu, bicara soal Arman dan anak. Nona Nina, duduk. Aku tahu kamu mungkin kesal padaku, tapi hari ini aku tidak ingin memaksa kamu. Aku mau kamu lihat ini. Ini jurnal Arman, ditulis sejak dia mengenalmu saat kecil. Lihatlah, kau akan tahu hatinya. Hari ini aku kenal Nina. Dia lucu sekali. Aku harus lindungi dia selamanya. Aku terlambat satu langkah. Nina menerima pengakuan cinta orang lain, tapi aku takkan menyerah. Nina dan Yusuf nikah. Aku takkan biarkan dia sakiti Nina. Jadi, halaman demi halaman, baris demi baris, semuanya ditulisnya sendiri selama belasan tahun ini. Aku paling tahu anakku. Dia tidak pandai berbicara. Tapi aku ingin kasih sayangnya selama belasan tahun kamu lihat. Kenangan masa kecil yang kutinggalkan, kejadian yang kubayangkan kebetulan itu. Ternyata semua itu adalah penjagaan diam-diam Arman. Jadi, Ibu, dia sekarang di mana? Dia bilang, kalau kamu sudah paham, kamu akan ke tempat pertama kami bertemu, yaitu perumahan lama tempat kakekmu tinggal sebelumnya. Nina! Rian, cepat! Nina diculik! Cari mobil hitam, platnya tertutup! Di sekitar perumahan lama, gunakan semua koneksi, cari dia! Nina, tak sangka kau juga bisa begini. Kau rusak perusahaanku, buat aku jadi begini. Hari ini kau harus bayar harganya. Bukannya kau hebat? Bukannya kau Putri Santoso? Kenapa kini kau terikat seperti anjing? Lihat saja, kini kau tak bisa sombong lagi.
Kalian mau apa? Uang atau saham Santoso? Asal lepasin aku, semua aku berikan. Uang? Saham? Kami tak butuh. Kau singgung orang yang tak boleh disinggung. Nina, lama tak jumpa. Kamu? Kenapa tak mau bantu mereka menculikku? Kenapa? Tentu saja karena kau berebut Kak Arman. Aku mengejarnya selama 5 tahun. Dia bahkan tidak mau melihatku sekalipun. Tapi dia begitu baik padamu. Kenapa? Yusuf, aku mau kau bantu satu hal. Hilangkan janinnya itu. Kalau aku tak dapat Arman, dia juga tak akan bisa melahirkan anaknya. Gimana? Sudah ketemu? Sudah ketemu. Maya Surya. Harusnya aku sudah tebak dia. Suruh pengawal ke gudang terbengkalai. Kalau Nina terluka sedikit pun, aku habisi keluarga Surya. Semua orang segera kumpul di gudang terbengkalai pinggiran kota. Segera berangkat. Jangan, jangan. Yusuf, kalau kau berani lakukan ini, saya tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja. Nona Maya, kalau aku benar-benar lakukan ini, kamu bisa lindungi aku? Sudah saya cari pengacara terbaik di Samudra Raya. Asal anak Mina hilang, uang ini dan utang macet 3 miliarmu, aku akan lunaskan. Tapi kalau kau berani kabur, besok penagih utang datang cabut lenganmu. Jangan minta aku tolong. Yusuf, jangan ragu. Nina telah menghancurkan segalanya. Anaknya tidak layak dilahirkan. Setelah kita mendapatkan uang, kita bisa pergi ke luar negeri dan tidak perlu lagi hidup dalam kesulitan. Nina, perempuan jahat itu sudah seharusnya mendapat balasan buruk. Yusuf, kau pikir Maya akan benar-benar menolongmu? Dia cuma mau pakai tanganmu untuk menghilangkanku. Saat kau tak berguna lagi, dia akan segera menjadikanmu korban. Kalau kau berani lakukan ini hari ini, keluarga Pratama dan Santoso tak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Jangan dengarkan omongannya. Lakukan. Jangga! Jangan! Arma.
Nona Maya, jangan repot-repot. Bawa pergi. Lari, cepat lari. Lepaskan! Aku dipaksa, Maya! Lepaskan! Nina, jangan takut. Arman, kau tak apa? Jangan menakutiku. Nina, aku tidak apa-apa. Kau masih ingat saat berumur 10, bocah laki-laki yang menyelamatkanmu di gang saat hujan itu? Apakah itu kamu? Aku sudah suka padamu sejak saat itu. Saat kau bersama Yusuf Pradana, aku tak berani mengungkapkan perasaan. Kemudian, dia meminta aku menggantikan malam pernikahan. Aku merasa takut dan senang. Aku takut kau menemukan hal itu, tapi senang bisa dekat denganmu lagi. Nina, aku tidak berharap kau suka padaku. Aku hanya ingin merawatmu dan anakmu, agar kau tidak lagi mengalami penderitaan. Ama! Nina, kamu kenapa? Kamu terluka nggak? Ibu. Dan dia melindungiku dari tongkat baja. Dia juga bilang sudah menyukai aku selama bertahun-tahun. Aku selalu menggunakannya sebagai alat untuk membalas dendam Yusuf. Ibu, apakah aku sangat bodoh dulu? Anak bodoh, kamu takut terluka oleh Yusuf, jadi tidak percaya pada kebaikan orang lain. Arman itu anak baik, hatinya padamu lebih tulus dari siapapun. Nina, jangan salahkan diri sendiri. Arman adalah anak yang baik. Dia tidak akan ada masalah. Dokter baru saja berkata kepada saya, meskipun dia kehilangan banyak darah, tapi dia telah dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Masih dalam perawatan darurat. Mari kita tunggu. Dokter, gimana dia? Operasi berhasil. Pasien sudah keluar dari bahaya. Luka punggungnya cukup dalam. Perlu istirahat yang cukup. Terima kasih, terima kasih. Ama. Aku dulu selalu kira kau kaki tangan Yusuf. Pertama kali aku bertemu denganmu, kau berada di ruang istirahat. Aku juga mengira kau sama seperti Yusuf, orang yang hanya pandai tipu muslihat. Tapi, di pesta ulang tahun, saat Maya Surya menuangkan anggur padaku, kau malah mengejariku. Aku bersembunyi di ruang istirahatmu. Kamu memberikan jaketmu kepada aku. Kamu pakai Anggur burung yang kau masakkan. cicipilah. Kau berkata dengan mata merah. Biarkan aku beri kesempatan. Sebenarnya, sejak saat itu aku sudah menyukaimu. Tapi aku tak mau mengakuinya. Aku takut kau sama dengan Yusuf. Takut aku salah memilih orang. Dan bayi kita, aku takkan gugurkan. Ingin melahirkan dan besarkan bersama kamu.
Dengarnya panggil ayah, Ibu. Arman, aku mohon, cepat bangun ya. Kalau tahu, pura-pura pingsan bisa dengar kata-kata begini. Kemarin juga aku harusnya pura-pura. Arman, kau pura-pura pingsan menipuku. Aduh, sakit. Luka mau robek. Robek? Aku cari dokter. Jangan. Tadi memang agak sakit, tapi pas dengar kau suka padaku, sakitnya hilang. Nina, aku juga suka kamu. Sejak aku berusia 10 tahun, aku selalu menyukaimu. Kelak kau takkan disakiti lagi. Kita tunggu bayi lahir bareng ya. Iya. Nina! Nina! Arman, aku... Ibu Nina, Bapak Arman, tolong selamatkan aku! Aku salah. Tak patut tipu Ibu Nina. Tak patut palsukan proposal. Asal diberi kesempatan, aku rela jadi subtom di keluarga Pratama. Tak mau mati dipukuli oleh penagih hutang. Tolong! Nona Nina, Bapak Yusuf yang memasak aku. Ia meminta aku menipu dan menculikmu. Sepupuku dipecat juga karena dia. Tolong, katakan ke polisi aku dipaksa. Aku tidak ingin masuk penjara. Kak Arman, aku salah. Tak patut ganggu Nona Nina. Tapi aku sungguh menyukaimu, makanya aku salah. Ayah mau putus hubungan denganku. Tolong bantu aku demi persahabatan masa kecil kita. Hubungan? Saat kau mengatur orang untuk memblokir Nina dan mengerahkan Yusuf untuk menggugurkan anaknya, apakah kau pernah mempertimbangkan hubungan kita? Papa Arman! Tolong beri aku kesempatan terakhir. Aku yang atur agar Bapak dan Ibu Nina bisa bersama. Kalau Bapak beri aku kesempatan ini, aku janji takkan muncul lagi di depan Bapak dan Ibu Nina. Yusuf, kau makin jago memutarbalikan fakta. Aku... Yusuf ditukar menipu dengan dokumen palsu. Liana ditukar membantu kejahatan. Maya ditukar menculik dan sengaja melukai. Bukti kuat. Kalian bertiga ikut kami. Lepaskan aku! Masa depanku cerah! Aku tak mau masuk! Hahaha, tolong aku! Semua salahmu. Kalau tak kau tipu, aku takkan begini. Kalian tahu siapa aku? Aku putri tertua keluarga Surya Nusantara. Orang tuaku tidak akan mengabaikan kalian. Nona Maya, keluarga Surya baru saja mengumumkan pemutusan hubungan dengan Anda pagi ini. Mereka tidak akan membayar biaya pengacara Anda. Aku tidak ingin masuk penjara. Tidak ingin. Kau. Aku menyesal selingkuh. Kau. Bapak Arman, putusan mereka sudah keluar. Yusuf dihukum 8 tahun karena penipuan besar dan utang mahal sebelumnya. Liana Putri dihukum 2 tahun karena membantu kejahatan. Maya dihukum 5 tahun karena upaya penculikan, melukai dengan sengaja, dan kebiasaan buruk sebelumnya. Jangan marah karena orang seperti itu tak baik buat bayi.
Makan apel, tambah vitamin. Bayi sangat sehat, detak jantungnya sudah kuat. Lihat, ini tangannya, ini kakinya. Dia baru saja menendang aku. Nacho, bayi masih kecil, mana mungkin menendang? Pasti dia tahu aku ayahnya. Jadi, sapa aku dulu. Kalian pasti akan jadi orang tua yang bahagia. Papa Arman, saya dulu salah menilai Anda. Sekarang terlihat, Anda memang layak dipercaya. Saya percaya menyerahkan Nina dan bayinya kepada Anda. Bapak Arman, saya pasti akan merawat Nina dan bayinya dengan baik. Tidak akan membuat mereka tersinggung. Ya. Ayah, tenang saja. Nanti aku sering pulang ke rumah. Ini kontrak kerjasama Santoso dan Pratama. Sudah saya tanda tangan. Kedepannya, kerjasama kedua perusahaan pasti akan makin baik. Terima kasih Bapak Hendra. Kami pasti akan membawa Santoso dan Pratama ke tingkat yang lebih tinggi. Nona Nina, kain langit berbintang ini adalah barang berharga toko kami yang dipermahkan dengan 1000 Merkurius. Sesungguhnya sangat cocok untuk Anda. Nina, hari ini kamu cantik sekali. Apakah ini terlalu berlebihan? Tidak berlebihan. Nina harus pakai gaun pengantin paling cantik dan jadi pengantin terbahagia. Tuan Arman sangat baik kepada Nona Nina. Kalian memang sepasang yang sempurna. Nina, cincin berlian ini aku pesan khusus. Ada nama kita berdua di atasnya. Apakah kamu mau menikah denganku? Ya, aku mau.